Hai, nama aku Tia, kabar baik di sini, semoga kabar baik juga di sana. Di video ini, aku mau sedikit berbagi ilmu data management ke kalian. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita bakal langsung mulai aja videonya. Oke, jadi kita masuk ke slide pembahasan yang pertama. Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang data management, kita harus ngerti dulu apa sih database sama apa sih data management, apa sih bedanya mereka, kayak gitu. Jadi let's start with the definition first. Database is an organized collection of structured information or data, typically stored electronically in computer system. So the data can be easily accessed, managed, modified, updated, controlled, and organized. Nah, sementara data management is a discipline that focus on the proper generation, storage, and retrieval of data. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya database itu dia itu organized data yang emang kita simpan. Organized data, organized information yang kita simpan secara electronically, biasanya di computer system. Kenapa sih kita simpan? Biar datanya itu mudah diakses, di-manage, dimodifikasi, di-update, control, and organize. Nah, sementara kalau data management itu adalah a discipline that focus on the proper generation, storage, and retrieval of data. Jadi kalau misalnya data management itu adalah lebih ke pengajarannya, lebih ke ilmunya, lebih ke studinya, kayak gitu. Oke, jadi aku harap pembahasan tadi tentang definisi itu udah cukup jelas buat kalian. Nah, sekarang kita bakal masuk ke soal selanjutnya, yaitu which of the step is not included in transformation process from data to information. Jadi kita tahu kan kalau misalnya informasi itu adalah kumpulan dari beberapa data. Nah, untuk mengubah data ke informasi itu ada transformation prosesnya. Nah, mana yang step-step ini itu tidak termasuk di dalam step untuk mentransformasi dari data ke informasi. Jadi jawabannya itu adalah evaluating. Nah, di sini aku udah tulis ada 5 step buat transforming data into information. Yang pertama itu ada classification. Nah, di classification ini kita bakal mengkelas-kelaskan data-data yang kita punya. Terus lanjut ke sorting. Di sorting ini kita bakal item group. Jadi dari data yang kita tadi sudah klasifikasi, kita bakal grup-grupin lagi. Mana sih yang similar, mana sih yang sesuai dengan A, B, C, D gitu. Setelah itu kita bakal aggregating. Aggregating itu adalah summarizing the data. Jadi kita bisa kayak cari mungkin average-nya, atau kita bisa cari nilai tengahnya, dan lain-lain. Terus, habis kita aggregating, kita bakal performing calculation. Nah, kita bakal calculating some group of data yang udah kita punya di previous step tadi. And the last one is selection. Selection itu kita bakal milih mana data yang mau kita pakai, mana yang enggak. Kayak gitu. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu database management system help solve problem of traditional file environment. Except jangan lupa di sini ada except-nya, jadi kudu hati-hati. Mana yang bukan salah satu tugas DBMS untuk solve traditional file environment. Dan jawabannya adalah classified data. Jadi di DBMS sendiri ada beberapa problem yang bisa di-solve. Yang pertama itu uncouple program and date, terus control redundancy, terus eliminate inconsistency, dan yang terakhir enable organization to centralize management data and data security. Nah, kalian ada agak bingung nggak sama redundancy yang dimaksud di sini? Redundancy yang dimaksud di sini itu adalah data-data yang double, data-data yang sebenarnya sama tapi dia itu double. Misal nih contoh, anggaplah aku punya warung. Nah, di warung aku itu aku nyatetnya pakai kertas, pakai buku kas. Kadang, as we all know, human error itu pasti kejadian. Misal aku habis order 10 gelas aqua, tapi aku nyatetnya 2 kali. Nah, itu akan nyebabin redundancy. Nah, gunanya DBMS ini salah satunya adalah controlling the redundancy. Jadi redundancy itu mengurangi human error yang bisa kita ciptakan. Oke, lanjut.
Tadi kita udah sempat bahas tentang apa sih fungsinya dari DBMS. Sekarang kita bakal bahas DBMS itu sebenarnya bisa dipakai lewat mana sih? Salah satu software DBMS itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, oke, jadi nggak lama-lama salah satu software DBMS yang bener di sini itu adalah MySQL yang nanti kalau nggak salah setelah UTS kalian bakal pelajarin lebih lanjut dan ada beberapa software DBMS yang lain, ada Oracle RDBMS, ada IBM DB2, Microsoft SQL Server, SAP Sysbase, Teradata, ada Bash MySQL, FileMaker, Microsoft Access, dan Informix DBMS. Sebenarnya aku kurang tahu juga apa bedanya antara software yang satu dengan software yang lainnya. Tapi yang nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut setelah UTS itu adalah MySQL. Kayak gitu. Sekarang lanjut lagi. Tadi kita udah bahas tentang introduction of database, sekarang kita bakal bahas business process management. Sebelum kita masuk ke business process management, balik lagi kita harus tahu apa itu definisi-definisi dari proses, business process, dan business process management. Jadi yang pertama ada what is process. Process is a specific order of work activity across time and space with a beginning, an end, and clearly identify input and output. Nah, kalau misalnya business process is a group of logically related tasks that use the firm research to provide customer-oriented result in a support of organization objective. Dan yang terakhir, business process management is a variety of tool methodology to analyze, design, optimize, and optimize process that used by the firm to manage business process redesign. Oke, jadi kalau misalnya proses itu tuh lebih tentang semua aktivitas yang kita lakukan gitu. Aktivitas yang punya beginning dan punya ending. Aktivitas yang kita perlu input dan kita harapkan outputnya. Nah, kalau bisnis proses berarti adalah proses yang kita lakukan ketika kita melakukan bisnis gitu. Nah, di sini itu bisnis proses itu lebih ke aktivitas apa sih, kegiatan apa sih yang kita lakukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sementara untuk BPM itu adalah bagaimana cara kita memanage bisnis proses yang kita punya, bisnis proses yang biasanya kita lakukan. Seperti itu. Terus lanjut, kita bakal ngebahas the pillars of BPM and what is the benefit of BPM. Nah, ada 3 pilar dari BPM. Yang pertama itu people, yang kedua proses, dan yang ketiga teknologi. Dan benefit dari BPM itu ada 5. Yang pertama increase visibility, yang kedua identify the bottlenecks, terus yang ketiga ada optimization, yang keempat ada reduction of lead time, dan yang kelima itu ada definition of roles. Nah, jadi ayo kita bahas sedikit dari pilar of BPM. Kenapa sih 3 hal ini dianggap penting? Jadi yang pertama itu kita bakal bahas people. Kenapa people dianggap penting? Karena bisnis kita itu everything will depend on the people. Bagus enggaknya bisnis kita, lancar enggaknya, itu semua bakal bergantung sama people-nya. Nah, terus yang kedua kita bakal ngebahas tentang proses. Nah, proses ini kenapa sih dianggap penting? Karena proses ini menentukan efisiensi di company kamu, efisiensi dari bisnis kamu. Kira-kira kamu perlu kira-kira kamu butuh proses yang seperti apa sih? Yang sangat panjangkah, yang perlu di berbagai tempat, atau cukup satu departemen aja tapi sudah cukup untuk mewakili the whole process in your business. Terus yang terakhir teknologi. Teknologi di sini itu adalah bridge of the gap between the people and the process. Jadi kita tahu kan kalau misalnya manusia itu punya batasan kemampuan kita, punya batasan kemampuan. Sementara proses itu kadang bisa jadi sangat-sangat rumit. Nah, di sini peranan teknologi adalah untuk menjembatani antara gap people dengan prosesnya. Terus setelah kita selesai dengan BPM, setelah kita selesai dengan pillar of BPM, kita bakal ngebahas benefit of BPM. Buat increase visibility, optimization, reduction of lead time, and definition of role, aku ngerasa itu udah cukup jelas. Tapi di sini, yang aku pengen garis bawahi adalah bottlenecks. Pernah dengar nggak sih bottleneck itu apa? Kalau nggak pernah dengar, bottlenecks itu adalah salah satu bentuk
bottleneck itu sebenarnya tuh adalah salah satu bentuk atau salah satu titik yang intinya tuh bisnis kita tuh macet gitu loh. Bisnis kita berhenti di sana. Jadi bottleneck itu sebenarnya adalah kondisi di mana bisnis kita itu tuh ngadat gitu loh produksinya. Nah, kenapa bisnis kita bisa berhenti atau kenapa bisnis kita bisa ngadat itu karena kita tuh terlalu cepat dalam bisnis prosesnya. Jadi karena terlalu cepat, karena terlalu menggebu-gebu, jadinya tuh malah bisnisnya itu terhambat kayak gitu. Biasanya ini itu terjadi kalau misalnya kita tuh mau nge-launching produk baru, ketika sebuah company itu mau nge-launching produk baru, seperti itu. Terus kita bahas selanjutnya, setelah kita bahas tentang BPM-nya, kita bakal ngebahas tentang business process re-engineering. Kenapa sih kita perlu ngelakuin business process re-engineering? Terus apa sih impact-nya business process re-engineering itu? Jadi, kita perlu ngelakuin business process re-engineering supaya kita bisa dapat dramatical improvement in critical contemporary measure of performance such as cost, quality, service, and speed. Jadi, kita ngelakuin business process re-engineering itu supaya kita bisa mengimprove business process kita dengan alat ukur seperti cost yang kita keluarkan, terus quality produk yang kita hasilkan, service yang kita bisa berikan, dan kecepatan dari bisnis proses kita. Nah, terus gimana sih, apa sih impact-nya dari bisnis proses re-engineering? Yang pertama itu kita bisa nge-redesign proses kita. Jadi kita bakal ngebuat lagi proses mana sih yang kira-kira lebih efisien untuk bisnis kita. Terus yang kedua, kita bakal mengubah dari mass production ke mass customization. Jadi dari sesuatu yang umum, sesuatu yang sangat general menuju sesuatu yang lebih spesifik gitu. Terus kita bisa mengurangi cycle time kita, terus kita juga bisa merestruktur lagi organisasi yang kita punya, seperti itu. Terus sekarang kita bakal ngebahas tentang flowchart. Di sini aku punya 2 simbol, terus aku pingin kalian cari tahu ini simbolnya itu sebenarnya simbol apa dan mengexplain dan menjelaskan tentang apa sih. Gitu. Jadi gak usah lama-lama lagi. Simbol di bawah ini itu yang pertama ngewakilin dokumen. It's indicate data that can be needed by the people such as printed output. Nah, contohnya itu apa sih? Misal insurance form atau travel quote. Itu yang kadang kita perluin gitu loh. Itu dokumen, jadi dokumen printed yang kita perluin. Atau bisa juga kayak KTP atau STNK, itu adalah dokumen printed yang kita perluin gitu. Terus yang bentuknya belah ketupat ini adalah decision. Decision itu biasanya mengindikasikan pelambatan atau delay in the process of flowchart. Jadi kenapa delay? Karena untuk kita mencapai decision itu pasti butuh waktu kan, pasti butuh pemikiran yang matang. Jadi itu dianggap delay di sini, seperti itu. Sebenarnya ada banyak banget simbol-simbol flowchart. Cuman menurut aku yang paling penting itu yang pertama ada terminator yang bentuknya kayak oval gitu. Biasanya ada di beginning sama di ending dari flowchart. Terus habis itu ada proses yang diwakilin sama rectangle. Maaf ya, tulisannya jelek. Terus setelah proses ada decision yang diwakilin sama jejer genjang. Ada juga data yang diwakilin sama ini bukan jejer genjang tapi belah ketupat, dan data diwakilin sama jejer genjang. Dan yang terakhir ada juga dokumen. Nah, sekarang setelah kita bahas simbol-simbol dari flowchart-nya, aku pengen kalian coba bikin studi case-nya. Kalian bisa pause dulu videonya, kalian bisa baca, bisa tandain juga kira-kira mana yang perlu ditandai, mana yang enggak. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku biasanya bakal ngenandai dulu orang-orang yang terlibat di flowchart ini. Jadi misal di sini kita ada klien, terus habis itu ada insurance agent, terus habis itu kita di sini ada local glass vendor,
terus verify the information, ada processing center, terus nggak cuman itu, ada officer juga yang bakal nanti nge-insert, dan ada claim representative. Kita udah dapat orang-orang yang akan terlibat. Terus kita cek lagi nih, selanjutnya masih ada lagi nggak? Ternyata masih ada payment department. Payment department di sini yang kita tadi belum tandai. Setelah kita tentuin pihak-pihak mana aja yang terlibat, baru deh kita mulai buat flowchart-nya. Di sini dikasih tahu kalau misalnya flowchart-nya itu adalah flowchart with swimline. Nah, swimline itu apa sih sebenarnya? Swimline itu tuh kayak pihak-pihak yang terlibatnya itu bakal ditaruh di atas gitu. Jadi istilahnya kayak, menurut aku sih itu jadinya kayak lebih menggampangkan untuk membaca flowchart-nya sih, kayak gitu. Jadi ini dia flowchart-nya. Dari klien, dia bakal mulai, tandanya bisa dilihat kayak gini, tanda terminator. Dia bakal prosesnya itu bakal dimulai ketika klien report broken windshield ke insurance agent. Nah, si insurance agent ini bakal nge-record. Setelah dia nge-record, bakal diapain sih? Bakal dikasih si customer ini, dia bakal nyiapin customer-nya ini claim form, dan minta customer-nya ini buat minta estimasi replacement cost ke local glass vendor. Sebagai customer, setelah dikasih claim form, kita bakal isi claim formnya kita, terus kita juga bakal hubungin local glass vendor buat nanya kira-kira berapa sih biaya yang kita butuhin gitu. Nah, setelah ini kita bakal lempar ke local glass vendor. Local glass vendor itu bakal nge-evaluate kira-kira serusak apa sih windshield kita gitu. Setelah itu kita bakal dapat dokumen berupa estimasi replacement data, dan itu bakal dikirim ke kita. Setelah kita sebagai klien menerima, kita bakal ngasih data-data berupa claim form dan juga estimated replacement cost ke insurance agent untuk digunakan sebagai verification of information. Nah, setelah insurance agent itu nerima dari kita, itu bakal di-forward ke claim processing center. Nah, setelah di-forward, kita bakal si processing center itu bakal claim the form. Nah, setelah nanti claim the form, bakal ada officer yang bakal insert form content to the computer. Setelah kenapa harus di-insert ke komputer? Tentunya untuk ngedata dong. Nah, habis itu kita bakal serahin form tadi ke claim representatif. Kira-kira claim representatifnya itu setuju atau tidak setuju sih sama broken windshield kita, sama pengajuan dana kita gitu. Kalau misalnya setuju, pembayarannya itu data kita bakal ditransfer ke payment department buat kita nerima cek. Jadi kita bakal receiving check di sini. Tapi kalau misalnya nggak setuju, si claim representatif itu bakal ngirimin kita surat bersamaan dengan form lagi yang bakal kita isi lagi untuk kita mulai lagi prosesnya dari awal. Nah, kalau misalnya kita udah receiving check, kita bakal ke local glass vendor buat ngebenerin broken glass kita. Nah, di sini jangan lupa kalau misalnya ketika mulai dan udah selesai, kita bakal pakai terminator. Kalau dalam proses, kita bakal pakai rectangle, dan dokumen itu kita bentuknya itu seperti ini, agak lucu gitu bentuknya. Kalau decision, kita bakal pakai belah ketupat gitu. Jadi kudu diingat-ingat banget buat simbol-simbol flowchart-nya, terutama yang 5 tadi udah aku sebutin, biar nggak kebalik-balik. Terus lanjut, the represent a particular type of object in the real world is a definition of, kira-kira apa? Ayo, boleh cari dulu, bisa di-pause dulu videonya. Kalau udah, ini dia. Jadi kita tuh sekarang udah masuk ke chapter 4, ke bab 4, data model. Di sini kita bakal ngebahas tentang entity, attribute, relationship, and constraint. Nah, entity itu apa sih? Entity itu biasanya
merepresentasikan particular object in the real world. Bisa kayak manusia, bisa kayak pekerjaan. Nah, terus atribut itu tuh atribut itu adalah karakteristik dari entity. Misal kayak tadi aku sebutin manusia. Manusia nih. Manusia itu punya ID, punya nama. Ya, misal kayak di ID ini contohnya apa sih? Kalau misalnya di Indonesia itu bisa kayak NIK. Tiap orang punya NIK yang beda-beda dan unik kan. Nah, itu namanya atribut. Nah, terus habis itu ada relationship juga. Relationship itu describe an association among entities both direction. Terus ada constraint. Constraint adalah a restriction placed on the data that make sure the data is integrity. Jadi dengan adanya constraint kita bisa tahu datanya itu udah benar atau belum. Seperti itu. Oke, tadi kan kita udah kenalan nih sama pengertian dari entity, atribut, terus kita udah kenalan juga sama relationship dan constraint. Sekarang kita bakal ngebahas tentang model-modelnya. Nah, kalau misalnya seperti di gambar ini itu nunjukin apa sih gitu. Jadi, the picture in the right show the entity relation model based on chain notation. Sebenarnya chain notation itu nggak the only notation we have. Kita punya 3 notation yang umum kita pakai, tapi chain notation is one of the notation yang benar-benar kita sering banget pakai. Contoh dari notasi yang lain itu ada Crowfoot. Nah, kalau misalnya ambil contoh dari yang sini, maka kalau misalnya Crowfoot itu bakal bentuknya seperti ini. Jadi, dengan garis paint. Oh, sorry, kalau kita ambil yang sini, bukan yang sini, guys. Maafin aku salah menandai. Paint. Painting. Selain Crowfoot, kita juga ada yang namanya UML. Bentukannya UML itu juga lebih sedikit kompleks. Paint. Terus bakal ada garis di sini. Satu bintang. Painting. Paints. And paint the guy. Kayak gini. Jadi emang kenapa alasannya chain notation yang sering dipakai, karena jika dibandingin sama 2 notasi yang lain, chain notation itu adalah one of the notation yang lebih simple untuk dilihat dan lebih enak buat digambar juga. Seperti itu sih. Terus kita bakal coba case seperti yang bisa kita baca di sini. United Broke Artists UBA is a broker for not so famous artists. UBA maintain a small database to track painters, painting, and gallery. A painting is created by a particular artist and then exhibited in a particular gallery. A gallery can exhibit in many paintings, but each painting can be exhibited only in one gallery. Similarly, a painting is created by a single painter, but each painter can create many painting. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bakal identify the business rule, and the second one, we will going to identify entities from the business rule. Oke, tadi kan udah ngebaca soalnya. Sekarang kita bakal mulai buat analisanya. Yang pertama itu kita bakal cari business rule-nya itu. Cari business rule itu tinggal cari dua entity yang saling berkaitan. Jadi kayak
a painting is created by an artist. Ini painting itu adalah entity dan artist juga entity. Terus ini a painting and a gallery, entity dengan entity. Gallery dengan many paintings itu entity dengan entity. Paintings dan gallery juga entity dengan entity. Painting dengan single painter juga entity. Painter dengan many painting juga entity. Nah, terus habis itu dari sini biasanya tuh bakal ada relationship yang kelihatan. Relationship itu kan describe an association among entities both direction. Kayak gini nih contohnya. Painting is created by an artist. Berarti satu painting itu dikerjakan sama satu artis. Berarti dia itu bakal masuk one to one relation. Relation itu ada 3. Kalau misalnya kalian belum tahu atau kalian lupa, one to many, dan yang terakhir itu many to many. Ini adalah contoh tadi yang one to one. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, a gallery can exhibit many painting. Berarti dia itu satu galeri bisa mengexhibit many painting. Berarti dia one to many. Dan seperti itu seterusnya. Tapi di sini itu tuh nggak ada contoh buat many to many-nya. Setelah kita selesai bahas business rule, kita bakal ngebahas entity. Nah, entity itu tadi udah dikasih tahu kalau entity adalah the represent a particular object in the real world. Nah, tinggal dilihat ini kan sebenarnya itu gampang buat lihat entity dari business rule. Di sini tinggal lihat aja entity-nya itu ada painting, ada artist, ada galeri, terus ada painter juga. Jadi setelah kita bikin business rule bakal lebih mudah buat kita menentukan entity-entity yang ada di sana. Terus selesai itu kita bakal masuk ke chapter 5 dengan topik data model with ERD. Oke, jadi sekarang aku udah punya ERD dari sebuah company. Terus kita bakal analisa entity, atribut, sama relationship dari ERD yang ada di sebelah ini. Kenapa aku pilih analisa daripada study case? Karena tahun lalu, kalau aku nggak salah, kita tuh ada soal analisa ERD untuk UTS-nya. Jadi sekarang aku pengen kalian juga mempersiapkan, entah keluar entah enggak, kita berharap untuk yang terbaik aja, tapi gak ada salahnya untuk dipersiapkan. Jadi aku bakal kasih sedikit analisa tentang ERD kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal mulai dari entity dulu ya. Entity itu udah dikasih tahu tadi kalau dia itu dia merepresentkan hal-hal yang ada di dunia nyata. Nah, entity ini biasanya bakal dilambangin sama rectangle kalau misalnya di ERD. Nah, rectangle itu mulai dari mana sih? Kalau aku biasanya ngebaca ERD itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kayak gitu. Berarti yang pertama ERD-nya itu ada employee, terus yang kedua ada departemen, terus yang ketiga ada project, dan yang keempat itu ada dependent. Nah, kenapa bentuk entity-nya employee, departemen, project itu berbeda sama bentuk ERD-nya dependent? Karena di sini dependent itu entity yang bersifat lemah, weak entity. Jadi kenapa dia bisa dibilang bersifat lemah? Karena kalau misalnya nggak ada dependent pun juga nggak kenapa-napa kayak gitu. Terus sekarang setelah selesai ngebahas entity, kita bakal ngebahas atribut. Kalau misalnya entity tadi dilambangkan dengan bentuk rectangle, kalau atribut itu biasanya dilambangkan dengan bentuk oval seperti ini. Balik lagi, kalau aku cara ngebaca atribut itu juga sama dari kanan ke kiri, dari paling pojok ke pojok satunya lagi, dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya aku biasanya bakal ngebaca dari sini dulu nih. Oke, jadi buat atribut kita bakal mulai dari employee dulu. Nah, di sini
Udah ada, aku udah tandain tadi. Kita bakal mulai dari sini SSN dulu. Nah, kenapa sih SSN itu bentukannya beda sama atribut-atribut yang lain? Karena SSN itu merupakan key atribut. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada atribut dengan tanda garis bawah, itu berarti dia adalah key atribut kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya di sini berarti atribut dari employee itu ada SSN, ada birth date, ada first name, minute, last name. Ini semua bakal kegabung jadi name. Terus ada address, salary, sama sex. Terus lanjut ke manage. Di manage itu ada satu atribut yaitu start date. Nah, lanjut, habis dari manage ada departemen. Di departemen itu ada dua key atribut. Yang pertama ada name, yang kedua ada number. Terus di sini kita bisa lihat kenapa number of employee itu dia bentukannya tuh garis-garis potongan kayak gini. Kenapa? Karena dia itu adalah derived attribute. Nah, sementara location yang double kayak gini, kalau misalnya dia di entity, itu artinya dia weak kan? Weak entity. Tapi kalau misalnya di atribut, dia itu melambangkan multi-value atribut. Multi-value. Seperti itu. Terus habis itu kita turun lagi di project. Itu ada dua key atribut. Yang pertama name, yang kedua number. Terus ada location juga. Terus geser, ada work on, ada hour sebagai atributnya. Terus setelah itu kita turun ke bawah di dependent, ada name, sex, birth date, juga relationship. Nah, jadi atributnya udah kita sebutin semua. Terus sekarang yang terakhir ada relationship. Nah, di relationship itu kita bisa baca dari yang atas dulu. Yang pertama ada work for, N to one. Jadi employee-nya itu employee di sini itu ada tulisan N dan satu kan. Employee-nya itu ada banyak, tapi bekerjanya cuma di satu departemen. Itu artinya. Nah, terus di sini ada satu manage. Di sini ada satu employee itu memanage satu departemen. Seperti itu cara membacanya. Terus kita turun, kita pergi ke samping sini terus kita turun. Di sini ada control. Departemen itu satu departemen mengkontrol beberapa project. Jadi di sini 1/n. Tadi udah aku kasih tahu kan kalau misalnya one to one itu individu ke individu, one to many, sama ini m to n itu berarti many to many. Kita balik dulu. Setelah itu kita lihat ada dependence. Dependent di sini itu satu to many. Jadi satu employee itu bergantung pada depends of many things. Nah, jadi di sini itu double karena dia itu identify relationship. Begitu. Terus yang terakhir kita masuk ke supervision. Satu supervisor itu mengawasi beberapa supervise. Jadi di sini one to n. Kayak gitu sih. Terus ini dia jawabannya. Kalau tadi aku ngomongnya kecepatan, kalian bisa pause dulu yang sekarang. Terus kalian bisa lihat kira-kira jawaban kalian udah benar atau belum, udah sama atau belum kayak aku. Kayak gitu. Tapi nanti harus dicek lagi tetapan ya. Ini atributnya. Terus ini entity dan relationnya. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal bikin study case. Suppose you are given the following requirement for a simple database for the National Hockey Language, NHL.
The NHL has many teams. Each team has a name, a city, a coach, captain, and a set of players. Each player belongs to the only one team. Each player has a name, a position, a skill level, and a set of injury record. When a player gets injured, it will keep the description and a date. Then a team captain is also a player. A game is played between two teams referred to as a host and the guest team, and has dates such as May 11, 1999, and a score such as 4-2. Construct a clean and concise ER diagram for the NHL database using the chain notation. Tadi chain notation, ingat kan yang paling simple? Ini dia, kalau misalnya kalian lupa, aku liatin lagi. Jadi ini chain notation, salah satu dari chain notation relation. Terus sekarang kalian bisa pause dulu, kalian bisa coba ngerjain. Kalau misalnya udah, ini dia jawabannya. Jadi di sini bisa dilihat kayak yang tadi. Each team has a name, a city, a coach, a captain, and a set of players. Each team has a team name, city, coach, captain, dan lain-lain. Injury record, yaitu weak entity, kayak yang tadi aku udah jelasin. Jadi dia itu nggak harus ada, nggak harus semuanya punya, seperti itu. Kalau misalnya kalian mau pause dulu buat ngelihat lagi jawabannya, boleh banget, silakan aja. Tapi sekarang, karena masalah durasi, kita lanjut. Sekarang, ini adalah chapter terakhir, karena chapter 7 itu kalian praktikum, jadi chapter 6 adalah chapter terakhir buat UTS. Sekarang kita bakal bahas EERD. Nah, please create EERD based on the case below. Every person in the world has a demographic identity to differentiate between one and another. Everyone can also work according to their choice, whether working in the government, bank, or company. Each agency that has been mentioned earlier must have an ID and name, which is definitely different in duties and function. People who work in each of these institutions will receive a salary at the end of each month, which, if collected, can buy a vehicle in the form of car or motorbike. Each vehicle has a differentiated characteristics such as a vehicle ID, vehicle name, price, license number, payload, and load for payload for the motorbike and load for the car. If you buy a vehicle, you must state the type of ownership and the date of purchase on the STNK. Once purchased, the vehicle will be delivered by the showroom officer to the buyer house. The instructions for the working on the case above are yellow for the entities, green for the attribute, and purple for the relation. Kalian bisa pause dulu kalau misalnya kalian mau coba ngerjain. Oke, jadi di sini udah dikasih tahu kan kalau misalnya yellow itu buat entity, green itu buat atribut, dan purple itu buat relation. Untuk membuat EERD yang gampang, pertama kali kita cari dulu ketiga hal ini, entity, atribut, sama relationnya. Terus setelah kita tahu kita punya entity berupa company, bank, government, people, vehicle, motorcycle, and car. Terus sekarang kita cari deh atribut-atribut dari each entity yang ada. Terus jangan lupa juga kita cari relationnya di sini. Oke, lanjut. Setelah kita tadi nemuin semua atribut, terus kita juga temuin entitas-entitas. Jadi pertama kita cari dulu entitasnya. Nih habis ketemu entitas ini nih, yang warnanya kuning ini, kita cari atributnya. Atribut itu tadi udah dijelasin juga di soal.
Jadi misal nih company, ada company ID, company name, bank name, ID name, instansi ID, instansi name. Setelah selesai itu, kita bakal langsung melihat kenapa sih constraint-nya ini tuh overlapping. Nah, kenapa di sini overlapping? Overlapping total adalah karena dia tidak ada kata-kata yang mengatakan tidak ada kata-kata di dalam soal atau di dalam case tersebut yang mengatakan kalau misalnya satu orang itu cuma boleh punya satu pekerjaan. Mereka bisa masuk subclass lebih dari satu, makanya di sini overlap total. Nah, begitu juga di sini. Bedanya di sini kalau misalnya di sini ada overlapping total, kalau misalnya di sini adalah overlapping parsial. Di sini ada motorcycle sama car. Mereka berdua itu sama-sama bisa jadi lebih dari satu, bisa masuk lebih dari satu subclass. Nah, itu dia tadi sedikit ilmu yang aku bisa share ke kalian. Semoga kalian belajar sesuatu melalui video ini. Maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata selama video ini, dan terima kasih banget udah dengerin video ini sampai selesai. Semangat UTS-nya, dan sampai ketemu di tutorial kelas selanjutnya. Bye!